Puji nama Tuhan. Shalom dewasa muda CK7. Shalom. Siap untuk beribadah hari ini, amin. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Kita semua percaya kita punya Allah yang ajaib, amin. Amin. Haleluya. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Come on, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Bersama-sama, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama yang percaya katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat saat Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat saat Yesus ajaib. Mari satu suara katakan, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Kami katakan, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Mari sekali lagi, come on. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord, pada hari ini kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Yes Lord. Amin. Oh. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me visions to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know
just what to do. Yes, Lord, we look to you. Come on, say, God. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me visions to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. Amen. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Yes, Lord.
your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in Amen. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. Come on church, sing it out, say, be exalted now in the heaven. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. 'Cause you are worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you are worthy to be praised. 'Cause you are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga saudara ada dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat di tengah-tengah musim yang cukup penuh dengan tantangan ini. Nama saya Sidney Mohede dan saya adalah salah seorang pastor di gereja yang bernama JPCC. Dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Gembala GBI CK7, Dr. Yanto, dan juga untuk segenap pemimpin di gereja untuk kesempatan melayani di ibadah dewasa muda pada hari ini. Saya tidak pernah mengecilkan setiap kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. So, thank you so much, church. Wah, hari ini saya diberikan tema The Heart of Worship, hati sebuah penyembahan. Sebagai seseorang yang sudah melayani Tuhan dalam pelayanan pujian penyembahan selama 30 tahun ini, saya seringkali mengajarkan tentang penyembahan. Dan jujur, setiap kali kita membahas tentang praise and worship, banyak orang gereja yang selalu berpikir tentang lagu dan musik, tentang lagu penyembahan yang kita nyanyikan di gereja setiap hari Minggu dalam kebaktian. Nah, saat ini jika saya bertanya kepada saudara, apakah pujian dan penyembahan bagi saudara? Saya yakin di kepala saudara keluar lagu-lagu cepat atau lagu-lagu lambat yang biasa saudara nyanyikan di dalam kebaktian. Betul kan? That's what you're thinking. Tetapi dengarkan saya baik-baik bahwa pujian dan penyembahan bukanlah hanya tentang lagu cepat atau lagu lambat saja. Penyembahan kita yang sejati itu jauh lebih dalam dan jauh lebih luas dari sekedar musik atau lagu yang kita nyanyikan. Well, yes, memang musik dan lagu adalah bagian dari penyembahan kita. Tetapi ingat,
penyembahan bukanlah tentang musik, namun penyembahan sejati kita ada di dalam sebuah kehidupan yang taat dan yang tunduk kepada Tuhan. Mari kita membaca salah satu ayat favorit saya tentang penyembahan. Kita bisa buka di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12 di ayat yang pertama. Dan dikatakan begini, karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian, seluruh hidup. Mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan yang suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani Dia dengan cara ini adalah ibadah sejati, our true worship. Dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Ayat yang kedua, janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Mempersembahkan dirimu. That we are the living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup dan yang suci. Persembahan yang menyukakan hatinya Tuhan. Seringkali kita berpikir tentang lagu-lagu yang kita nyanyikan itu, oh itu enak didengar atau enak dinyanyikan untuk kita. Kalau kita nggak suka dengan pujian penyembahan dalam sebuah kebaktian, biasanya saya sering dengar kata kita komplain dan wah tadi worshipnya nggak ngangkat. Seakan-akan penyembahan itu adalah untuk menyukakan diri kita sendiri. Tetapi penyembahan yang sejati adalah sesuatu yang menyukakan hatinya Tuhan. Dan itu didapatkan dari kehidupan kita, bukan dari sekedar lagu yang kita nyanyikan atau musik yang kita mainkan. Tujuan dalam sebuah kehidupan penyembahan bukan hanya sekedar untuk memuliakan Tuhan saja, tetapi juga untuk bisa mengajak dan membantu orang lain untuk memuliakan Tuhan dari contoh dan teladan kehidupan saudara dan saya. Yohanes 4 ayat 23 adalah ayat yang sangat terkenal tentang penyembah yang benar. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saya akan bacakan ayat-ayat yang sama ini dalam bahasa Inggrisnya dari The Message Bible. Dan dikatakan begini in John 4:23, it's who you are and the way you live that count before God. Your worship, perhatikan, your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. That's the kind of people the Father is looking out for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. God is sheer being itself, spirit. Those who worship Him must do it out of their very being, their spirits, their true selves, in adoration. Perhatikan, dikatakan it's who you are and the way you live that count before God. Diri saudara dan cara engkau hidup, itulah yang bermakna buat Tuhan. Bukan bagaimana cara saudara dan saya bernyanyi atau berapa banyak lagu rohani yang saudara hafalkan, tetapi apakah saudara hidup taat, obedience dan tunduk kepada Bapa. Kitalah yang menunjukkan apakah kita mempunyai hati penyembahan atau tidak. Sebagai seorang penyembah, bukan hanya ibadah kita pada hari Minggu yang diperhitungkan di mata Tuhan, tetapi bagaimana kita, saudara dan saya, hidup dari Senin hingga Senin berikutnya. 24/7, hari demi hari, baik kita berada di gereja, di depan orang-orang, di atas panggung, atau ketika kita sedang bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Ketika kita lagi ngobrol dengan teman atau lagi makan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. It's who you are. Dan cara saudara hidup, itulah yang diperhitungkan di mata Tuhan. Penyembahan kita harus melibatkan roh
di dalam mengejar kebenaran. Orang seperti itulah yang dicari oleh Bapa kita di surga. Orang-orang yang hidupnya jujur dan terbuka di hadapannya dalam penyembahan mereka. Nah, artinya begini, cara saya memperlakukan istri saya adalah bentuk penyembahan. Cara saya memperlakukan teman atau tetangga saya adalah bentuk penyembahan. Cara saya bekerja, berinteraksi dengan orang lain, cara saya memperhatikan hidup saya untuk berdampak bagi komunitas, itu adalah bagian dari penyembahan saya kepada Tuhan. Dan itu jauh lebih penting di mata Tuhan dibandingkan dengan saya menulis lagu-lagu rohani atau rekaman dan membuat album. Seperti yang saya sudah lakukan selama hampir 3 dekade ini. Karena ini yang saya pelajari. Bahwa Tuhan sama sekali, Tuhan kita tuh tidak tertarik kepada orang-orang yang sempurna. Namun Tuhan kita itu tertarik kepada orang-orang yang otentik. Orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Bahkan dalam segala kelemahan mereka. Itu sebabnya saya selalu mengajarkan ini ke tim Praise and Worship di gereja kami, JPCC Worship. That the goal is not perfection. The goal is authenticity. Bahwa tujuannya bukanlah sebuah kesempurnaan, tetapi tujuannya adalah menjadi otentik, menjadi apa adanya di hadapan Tuhan. Sebuah kehidupan yang sederhana, kehidupan yang jujur, yang otentik, yang cinta Tuhan, yang cinta keluarga, kehidupan yang mengejar kebenaran dengan Roh Kudus dalam diri kita. Itulah penyembah-penyembah yang dicari oleh Tuhan. Kita bisa bernyanyi dan mempunyai suara yang bagus. Kita bisa memainkan musik dengan indahnya dan menulis 1000 lagu. Tetapi jika hidup kita tidak bersinar terang di atas dan di luar panggung gereja, maka kita hanyalah sekedar seorang pemusik saja dan bukan seorang penyembah. Di dalam Matius 5 ayat 16 in the Passion Translation Bible dikatakan begini, "Don't hide your light. Let it shine brightly before others so that your commendable works will shine as light upon them, and then they will give their praise to your Father in heaven." Demikianlah kamu harus menjadi terang bagi orang lain, supaya orang lain dapat melihat yang baik yang kau perbuat sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Kita menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat perbuatan baik yang kita lakukan. That's life, itulah hidup. Kebaikan kita sehari-hari. Sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan kita di surga. Di dalam kitab Mika pasal ke-6, Nabi Mika bertanya kepada bangsa Israel, apakah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan Allah di surga apabila kita datang untuk beribadah kepadanya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa saat kita menyembah Tuhan? Haruskah kita membawa sapi muda yang terbaik untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepadanya? Apakah Tuhan akan senang kalau kita membawa kepadanya beribu-ribu domba atau berlimpah-limpah minyak zaitun? Haruskah kita mempersembahkan kepadanya anak sulung kita sebagai tebusan atas dosa-dosa kita? Nah, kalau saya terjemahkan dalam terjemahan bahasa sekarang, mungkin kayak begini kata-katanya. Haruskah kita menyembah Dia dengan sebuah konser dan lagu-lagu yang paling disukai di gereja-gereja? Haruskah kita menghampiri Tuhan dalam penyembahan dengan menggunakan sound system yang paling canggih? Atau panggung yang paling mewah dengan semua lampu-lampu yang keren? Kira-kira seperti itu. Dan Nabi Mika menjawabnya seperti ini di ayat yang ke-8. Tidak. Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik. Dan yang dituntutnya dari kita ialah ini, supaya kita berlaku adil, selalu mengamalkan cinta kasih, dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita. Yang Tuhan inginkan dari kehidupan penyembahan kita adalah kita menjadi orang-orang yang berlaku adil dan mengamalkan cinta kasih. Artinya,
memperhatikan dan membantu sesama kita, to love God and love others. Dan dengan rendah hati, perhatikan kata-kata itu, dengan rendah hati kita hidup bersatu dengan Tuhan kita. Kita hidup taat, kita hidup tunduk bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, izinkan saya membagikan dua pemikiran tentang hati penyembahan, the heart of worship. Pemikiran yang pertama adalah ini, bahwa kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Artinya, kehidupan penyembahan kita bukanlah sebuah performance di atas mimbar atau dalam gereja. Bukan tentang menyanyi atau bahkan tentang bermain musik. Tetapi menjadi seorang penyembah yang tunduk dan taat kepadanya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dimanapun kita berada, di kantor saudara dan saya, di kampus kita, di dalam rumah tangga kita, saat kita lagi jalan-jalan di mall atau bahkan lagi ngopi di kafe. Nah, saya punya sebuah moto sederhana yang saya coba terapkan dalam kehidupan saya selama puluhan tahun ini dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan motonya sederhana, berbunyi seperti ini. Saya mau hidup sedemikian rupa sehingga mereka yang mengenal saya tetapi tidak mengenal Yesus akan mengenal Yesus karena mereka mengenal saya. Saya ulangi sekali lagi. Saya mau hidup sedemikian rupa sehingga mereka yang mengenal saya tetapi tidak mengenal Yesus akan mengenal Yesus karena mereka mengenal saya. Bukan saya mau menyanyi sedemikian rupa atau saya mau bermain musik sedemikian rupa, tetapi saya mau hidup sedemikian rupa. I want to live my life in such a way. Dalam Yohanes 10 ayat ke-10 kita sering mendengarkan ayat ini, bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Namun aku, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus tidak datang ke dunia untuk memberikan kepada kita pelayanan atau panggung atau ketenaran, tetapi Dia datang untuk memberikan kepada kita, saudara dan saya, sebuah kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Nah, berkelimpahan di sini bukanlah berbicara tentang uang, tetapi berbicara tentang hidup yang meluap, yang tumpah dari dalam keluar. Kehidupan dari sebuah hati yang berkelimpahan dalam tutur kata kita, dalam kelakuan dan kebaikan kita kepada orang lain. A heart of worship. Hati penyembahan itu mempunyai sebuah standar kehidupan on and off the stage. So I'm going to read Romans 12 again, but this time saya akan membacanya dari The Message Translation Bible. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan begini. So here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, your ordinary life, kehidupan yang biasa-biasa, your sleeping, your eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, perhatikan, instead fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Kita menyembah Dia dimanapun kita berada. Nah, pemikiran saya yang kedua tentang the heart of worship adalah ini, bahwa penyembahan dan pengorbanan, sacrifice, itu tidak bisa dipisahkan. Artinya, jika kita mau mempunyai hati yang menyembah Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dari sebuah hati yang selalu mau berkorban bagi Tuhan. Hati yang selalu sadar bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Saya menulis lagu itu bahkan.
Bukan sebuah hati yang berpikir, apa untungnya sih buat saya? Karena penyembahan yang benar itu selalu didasari dari sebuah pengertian yang benar akan pribadi dan sifat Tuhan. Artinya, if you think God is good or faithful, dan saudara akan menyembah Tuhan dari pengertian tersebut. Sebaliknya, jika saudara berpikir bahwa Tuhan itu jahat atau tidak adil, whatever your definition of God will affect how you come to Him in worship. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia sangat layak untuk dipuji. Dan jika saudara sadar akan hal ini, saudara bisa mengerti dan mempunyai hati penyembahan yang sesungguhnya. Bahwa penyembahan yang benar adalah menempatkan dan menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Baik di dalam hati kita yang terdalam, maupun juga dalam tindakan kita keluar. True worship adalah menempatkan, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Inner and outer, segalanya. Termasuk di atas diri kita sendiri. The true worship adalah sebuah respon inwardly di dalam hati kita dan outwardly dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dari perbuatan tangan kita dan kehidupan kita. See, worship is saying, not my will be done, but your will be done. Every time kita berkata, bukan kehendakku Tuhan, namun kehendakmu. Artinya kita hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar lirik lagu yang kita nyanyikan, tetapi kehidupan yang kita persembahkan, offering, sacrifice. Itu sebabnya kita sering mengangkat tangan dalam penyembahan. Bukan? Sebagai simbol bahwa kita berserah, that we surrender. Ada begitu banyak orang yang tidak mempunyai hati penyembahan yang sesungguhnya. Meskipun mereka hafal begitu banyak lagu rohani dan menyanyikannya dengan suara yang keras. Karena apa? Mereka tidak bisa mempunyai hati itu karena fokus mereka bukan kepada Tuhan yang mereka sembah. The object of worship. Namun fokus mereka adalah diri mereka sendiri. Yang banyak orang lakukan adalah fokus kepada lagunya, kepada bandnya, kepada WL-nya, kepada musiknya enak atau enggak. Tanpa mereka sadar bahwa penyembahan yang sesungguhnya bukanlah musik dan lagu yang mereka nyanyikan, namun kehidupan mereka yang dipersembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. A.W. Tozer mengatakannya dengan sangat luar biasa saat dia menuliskannya begini. Penyembahan bukan lagi sebuah penyembahan ketika ia lebih mencerminkan budaya, culture di sekitar kita dibanding mencerminkan Kristus di dalam kita. And I think this is why the reason people cannot be satisfied with the worship service, because our worship is not on the proper object of our worship, which is God, but our focus itu selalu kepada diri sendiri. Menyembah Tuhan artinya merendahkan segala sesuatu tentang diri kita sendiri dan mengangkat tinggi-tinggi segala sesuatu tentang Tuhan. Ada sebuah lagu lama, praise and worship, yang bahasa Inggrisnya kayak begini. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Kalau bahasa Indonesianya, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa the sacrifice, korban penyembahan, korban bakaran yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan itu pujiannya atau lagunya. Tetapi itu pemikiran yang kurang tepat. Karena musik dan penyembahan dan nyanyian dan suara kita, perhatikan, bukanlah korban bakarannya. But the living sacrifice adalah saudara dan saya. Kita adalah korban bakarannya. We bring the sacrifice of praise. Hati penyembahan bukanlah mempersembahkan sebuah lagu rohani. Namun kita sedang mempersembahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan setiap hari dan setiap saat dalam hidup ini. And the reward of worship is not us feeling good or feeling better about ourselves. Upah dari penyembahan kita bukanlah kita merasa terangkat karena lagunya enak atau asik dalam penyembahan kita. No, the reward of worship is Jesus Christ Himself.
upah, the reward dari kehidupan penyembahan ini adalah hadirat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Now, the problem with our worship culture is that we equate worship with an experience, a moment. Kita mengukur pengalaman penyembahan kita dari apa yang kita rasakan dan dari apa yang kita sukai. Wah, keren, thumbs up, thumbs down, gak suka, like or dislike. Wah, tadi asik banget worship yang barusan. That was so much fun. Wah, ini baru worship leader yang keren. Kita tidak sadar bahwa itu bukanlah penyembahan yang sesungguhnya. That the proper object of worship and the focus is Jesus himself. And the burnt offering and the sacrifice is you and me. But the reward is Christ Jesus. Okay, let's bring this to a close. Kita, saudara dan saya, menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Bahwa penyembahan bukanlah sebuah performance, tetapi sebuah kehidupan yang taat dan tunduk kepadanya. Dan penyembahan dan pengorbanan tidak bisa dipisahkan. Keduanya berhubungan dengan sangat erat. Itu sebabnya hati penyembahan yang sejati itu selalu berkata begini, Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Itu sebabnya respon terbaik yang kita bisa berikan in this heart of worship adalah kata-kata ini kepada Tuhan. Jesus, here is all of me. I'm offering you all of me in exchange for all of you. Yesus, inilah seluruh hidupku. Ku persembahkan seluruh diriku agar dapat ditukarkan dengan seluruh dirimu. Saya berdoa dan berharap ini menjadi seruan hati setiap penyembah-penyembah Tuhan di dalam setiap saat dan dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucapkan syukur buat hari ini. Kami ucapkan syukur buat firman-Mu yang selalu adalah pelita bagi setiap langkah hidup kami. Hari ini kami belajar tentang penyembahan yang sesungguhnya. Ajar setiap kami, bawa setiap kami, tuntun setiap kami, agar kami mengerti penyembahan bukanlah sekedar lagu atau nyanyian yang kami nyanyikan, tetapi dalam kehidupan kami, dalam pengorbanan kami, bahwa kami adalah ibadah. This true worship adalah kehidupan kami yang dipersembahkan kepada Engkau, yang suci dan kudus bagi Engkau. Bahwa kami dalam sebuah kehidupan yang selalu tunduk dan taat akan firman-Mu. Kami berterima kasih buat hari ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan, setiap dewasa muda yang saat ini sedang menyaksikan this online service. Berkatilah setiap kami, agar kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. We love you and we worship you. Kami menyembah Engkau dengan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Dan semuanya yang percaya katakan amin. God bless you church. Tuhan memberkati dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Shalom Bapak Ibu, kami menghimbau agar Bapak Ibu semua untuk dapat mendownload aplikasi GBI PRJ Group CK7 di handphone Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan iPhone dapat di-download melalui App Store, dan bagi yang menggunakan Android dapat di-download melalui Google Play. Aplikasi tersebut selain digunakan untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah onsite, juga terdapat fungsi-fungsi lainnya seperti Sermon Summary yang isinya adalah rangkuman khotbah beserta slide untuk berbagai ibadah seperti ibadah raya, doa fajar, dan lain-lain. Renungan setiap hari dapat dibaca di Daily Bread.
Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan yang diadakan via Zoom seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool Online, dan lain sebagainya, dapat memilih modul Zoom link, kemudian pilih kegiatan yang akan diikuti. Setelah itu klik di kolom venue. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat langsung klik di modul YouTube, kemudian pilih jenis ibadah yang ingin diikuti. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari tim doa, tinggal klik modul Prayer and Caring Request dan tinggal mengisi pokok doa yang ingin didoakan. Setelah itu klik Submit. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, CD, kaos cool, dan lain-lain, dapat klik modul Integrity Online Store. Dan informasi-informasi lainnya, Bapak Ibu dapat melihat dan mencobanya. Kami akan berusaha untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan yang ada. Selamat mencoba, dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, dapat menghubungi IT support kami melalui email info@gbiprj.org. IT support kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI-PRJ dan juga di GBI-HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI-PRJ dan at U-turn_GBI-HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI-PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa, dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI-PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan, baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat, dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan, supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa,
kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang kau buat, apa yang kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.